Pemirsa, JPO Pinisi Jakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Jakarta dan sekitarnya, terlebih di libur Lebaran seperti saat ini. Ya, pemirsa, warga masih berbondong-bondong datang dan mengabadikan momen dengan berfoto. Ya, pemirsa, masih dalam suasana libur Lebaran, sebagian warga ibu kota dan sekitarnya terus berdatangan di JPO Pinisi Jakarta. Para warga yang datang sangat antusias karena bisa mengabadikan momen dengan bersuah foto bersama keluarga ataupun kerabat terdekat di JPO Pinisi ini. Selanjutnya pemirsa, dari Pinisi, pemirsa, Ancol juga masih menjadi destinasi favorit masyarakat di libur Lebaran. Kapasitas pengunjung di Ancol sebesar 75%. Wisata Ancol Jakarta masih dipadati masyarakat untuk berlibur Lebaran. Tercatat pengunjung di Ancol perharinya tembus hingga 70.000 pengunjung. Namun ini masih berada di bawah kapasitas 75%, yaitu sebesar 90.000 pengunjung. Kawasan pantai masih menjadi tempat favorit pengunjung di kawasan Ancol, pemirsa. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang area pantai dibatasi, namun tahun ini pengunjung dapat kembali bermain di pinggir pantai bersama anak-anak. Pemirsa, kami ajak Anda untuk merasakan keramaian tempat wisata pasca Lebaran di hari ketiga. Sudah ada rekan Armalina di Ancol, Jakarta dan juga Gita Hernanda di Kebun Binatang Bandung. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Armalina, tampak ramai sekali di Pantai Ancol ini. Bagaimana jumlah pengunjung saat ini? Ya, Deta Wilson, Deta Pram dan juga pemirsa, betul sekali. Semakin siang ini kawasan di Pantai Ancol ini semakin dipadati oleh pengunjung yang berlibur di saat hari Lebaran di hari ketiga. Nah, untuk jumlah pengunjungnya sendiri ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan kemarin, di mana dari pihak Ancol mengatakan per kemarin ini ada sekitar 70.000 pengunjung yang memadati di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Namun angka ini juga masih berada di bawah kapasitas Ancol, yaitu 75%. Dengan batas 90.000 orang, yang artinya memang sampai saat ini masih berada di bawah kapasitas. Nah, untuk di kawasan pantai sendiri ini masih menjadi tempat favorit pengunjung karena mereka sekarang sudah bisa bermain di kawasan pantai lalu berenang di lautnya begitu, karena sebelumnya pada 2 tahun kemarin meskipun saat di hari Lebaran ini kawasan Ancol dibuka untuk umum, namun ada beberapa tempat yang tidak bisa didatangi oleh pengunjung ataupun dibatasi seperti kawasan pantai. Namun pada tahun ini sudah bisa didatangi lagi begitu, Deta dan juga Pram. Nah, saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Ancol. Selamat siang, Mbak. Ya. Dengan siapa namanya? Mbak Susan. Mbak Susan. Mbak Susan dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Mbak Susan kesini sama siapa? Sama keluarga. Sama keluarga. Iya. Kenapa nih Mbak pilihnya ke Ancol libur Lebaran kali ini? Karena murah meriah, Mbak. Murah meriah. Jadi dari tadi udah datang dari jam berapa? Tadi sih berangkat dari jam 9 sampai sini setengah 12 tadi baru sampai. Ngapain aja aktivitasnya dari tadi nih di sini, kayaknya udah rame banget orang-orang di sini nih. Ya cuma duduk aja nonton anak-anak lagi di pantai ya kan. Dia macetnya, Mbak, tadi katakan. Cuman itu aja tadi macet. Tapi tadi untuk pas masuk ke sini gimana, Mbak? Kenapa? Pas masuk ke sini ada pendaftaran terlebih dahulu secara online. Kita mesti online dulu. Mesti online. Terima kasih ya, Mbak. Selamat berlibur kembali. Ya, Deta Pram dan juga pemirsa, memang untuk protokol kesehatan di kawasan Ancol sendiri tetap harus dipatuhi, yaitu pengunjung yang datang mereka harus tetap mendaftarkan diri melalui online dan juga sudah dilakukan vaksinasi. Deta dan juga Pram. Ya, baik. Terima kasih banyak Armena langsung dari kawasan Pantai Ancol. Puas bermain air, langsung kita beralih pemirsa ke kota Bandung, Jawa Barat. Ada di Kebun Binatang Bandung, ada Gita Hernanda di sana. Gita Hernanda, bagaimana antusias warga untuk berlibur di Kebun Binatang Bandung saat ini?
Ya, halo Pram dan juga pemirsa, antusiasmenya sangat tinggi sekali dan juga saya pengen mengucapkan libur lebaran untuk para pemirsa yang ada di rumah karena di sini situasi dan juga suasana lebarannya sangat berasa sekali ya. Dan juga antusiasmenya ini bisa dilihat juga dari para pengunjung yang sudah mengular dari sebelum pintu loket dibuka. Bayangkan pemirsa, sebelum loket dibuka pada pukul 10 pagi ataupun sekitar 9 sampai setengah 10 pagi, ini antriannya sudah berjubel di depan Kebun Binatang Bandung. Mereka harus mengantri dan juga sampai mengular begitu ya. Dan hal ini juga mendapat respon dari pihak pengelola di mana nantinya jika ada antrian yang terlalu panjang nantinya akan ditutup terlebih dahulu selama 10 menit seperti yang dilakukan seperti pada hari kemarin ditutup selama 10 menit kemudian nanti akan dibuka kembali. Hal ini dikarenakan para pengelola ingin mempertahankan kapasitas yang ada di dalam ini masih tetap di 75% atau sekitar 8.000 pengunjung saja yang ada di sini. Tapi meskipun banyak sekali para pengunjung yang ingin datang ke kebun binatang, untuk karcisnya ini jangan sedih, masih tetap di Rp50.000 saja. Jadi tidak ada kenaikan sama sekali. Nah, apabila kita bandingkan dengan hari kemarin, ini rasanya sama ya, karena sampai hari ini ataupun sampai pukul setengah 12 ataupun pukul 12 yang ini pengunjungnya sudah mencapai 5.000 orang. Jika kita bandingkan juga jumlah pengunjung 8.000 orang untuk tahun ini memang hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada tahun kemarin. Karena seperti yang kita tahu pada tahun kemarin ini kasus COVID-19 ini belum bisa terkendali. Jadi tahun kemarin hanya bisa menampung sekitar 3.000 orang begitu. Nah, tapi jika kita bandingkan pula di tahun 2019 ataupun di tahun 2018, pada tahun-tahun tersebut masih bisa menampung sekitar 11.000 orang saja. Namun untuk menjaga protokol kesehatan para pengelola hanya membatasi sekitar 8.000 orang saja. Nah, dengan tiket seharga Rp50.000 pemirsa ini para pengunjung sudah bisa melihat aneka satwa ya. Tadi saya juga sudah melihat ada siamang, kemudian ada singa begitu dan yang menjadi primadona adalah jerapah. Ini banyak sekali para pengunjung yang ingin lihat jerapah karena di sana mereka bisa langsung memberi makan jerapah. Ini mereka harus merogoh kocek sekitar Rp25.000 untuk membeli wortel dan juga sayur-sayuran agar bisa memberi makan jerapah karena memang tidak semua binatang boleh diberi makan secara sembarangan. Selain melihat-lihat satwa, para pengunjung juga bisa naik kuda dan juga yang paling dinanti-nanti adalah botram ataupun makan bersama seperti yang Anda lihat di belakang saya ini banyak sekali para pengunjung yang menggelar tikar begitu, membawa tikarnya masing-masing dari rumah untuk bisa makan bersama-sama di bawah pohon yang rindang. Walaupun bisa saya informasikan bahwa cuaca di sini sedikit gerimis ya, tapi tidak menyurutkan antusiasme para pengunjung untuk bisa makan-makan bersama. Mungkin mereka juga sudah kangen sekali bisa berkumpul dan juga bisa makan bersama di sini. Saya juga pengen ngobrol-ngobrol langsung nih dengan salah satu pengunjung asal mana Mbak? Bandung, Asal Bandung. Namanya siapa Mbak? Kania, Mbak Kania. Kesini sama siapa aja Mbak? sama keluarga, sama suami, sama adik juga. Sama adik juga. Mbak ngapain sih Mbak menggelar tikar di sini di bawah pohon rindang? Makan-makan sih kan abis keliling-keliling tuh sama anak juga, jadi kita bisa makan gitu kan, ngapin juga anak sebenarnya. Makan-makan ini juga salah satu yang paling penting. Boleh dikasih tahu makanannya apa aja Mbak? Bekalnya apa saja yang dibawa ke sini? Rendang yang kemarin, yang lebaran ini basreng. Ini basreng, basreng. Basreng atau basreng ya, ini makanan khas Bandung. Ya nggak Bandung juga sih, tapi di Bandung banyak. Jawa Barat, ranah Sunda ya. Terus lalu ada apa lagi Mbak makanannya? Nih, dorok namanya, jadi kulit sapi gitu. Banyak sekali ya Mbak. Mbak tapi ngomong-ngomong apa sih yang membuat Mbak memilih Kebun Binatang Bandung ini menjadi salah satu destinasi yang ingin dikunjungi pada hari ini? Deket, soalnya deket dari rumah juga, terus karena kalau keluar kan macet ya, terus biar anak lihat binatang-binatang, edukasi juga kan ya, murah juga, dekat juga, itu sih yang penting. Tadi saya melihat antriannya sangat panjang, itu bagaimana? Anak-anak rewel nggak Mbak? Enggak, jadi tadi tuh harus 1 orang dulu yang ngantri, baru nanti anak boleh masuk, keluarga boleh masuk setelah dapat tiket gitu, jadi nggak terlalu antri sih, maksudnya anak bisa diam dulu gitu, kita yang ngantri orang tuanya. Ngantri dari jam berapa ini Mbak? Aku tadi datang jam 10, dapat setengah 11 tiketnya, setengah jam lah ya.
setengah jam itu hanya untuk mengantri tiket, tapi nggak apa-apa ya Mbak ya, worth it ya Mbak ya. Worth it. Oke baik, terima kasih Mbak Kania dan juga keluarga, selamat menikmati libur lebaran pada tahun ini. Ini dia pemirsa ya, mungkin untuk Anda yang berencana ingin ke kebun binatang, langsung saja di sini kalau saya lihat sih di dalamnya tidak terlalu crowded begitu, jadi masih bisa jaga jarak dan lain sebagainya. Baik, terima kasih, demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Nah, ya. Rekan Gita, ini biasanya di kebun binatang di Bandung ini biasanya favorit hewan yang di sana banyak dikunjungi oleh warga Bandung tuh apa saja sih di sana? Oke baik, sayang sekali hubungan komunikasi kami bersama Gita di Bandung dan juga rekan Armalina di Pantai Ancol yang terputus pemirsa. Namun seru sekali ya Deta ya, nggak di Bandung, nggak di Jakarta, semua ramai dengan para pemudik dan yang menikmati libur lebaran di tahun ini. Kalau di Bandung tadi bisa sambil piknik Pram, walaupun makan-makan memang sama keluarga. penuh ya tampaknya. Yang penting saat berwisata jangan lupa pemirsa Diimbau protokol lagi nih, kesehatan. diketatin lagi. Oke pemirsa, di hari kedua, maksud kami di hari ketiga lebaran juga dimanfaatkan warga berkunjung ke sejumlah tempat wisata. Ya pemirsa, salah satunya di Kebun Binatang Bandung di mana pengelola sampai menerapkan aturan buka tutup untuk mengantisipasi membludaknya jumlah pengunjung. Di hari kedua lebaran, kepadatan wisatawan terlihat di pintu masuk wisata Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari. Tidak hanya melihat aneka jenis satwa, banyak pengunjung yang sengaja datang untuk menggelar tikar dan piknik bersama keluarga. Wisatawan tidak hanya datang dari Bandung, tetapi juga dari luar kota. Bagus sih, cuman kayak memang masih perlu banyak perbaikan aja sih, karena dari segi lokasi masih banyak tersebar gitu loh, hewan-hewannya nggak terkelompok gitu sih. Paling yang menarik dari kebun binatang sendiri? Jerapah. Jerapah. Bisa ngasih makan jerapah secara langsung, kayaknya jarang. Menurut pengelola, jumlah pengunjung yang datang ke Kebun Binatang Bandung mencapai 5.000 orang dan terus bertambah. Pengelola bahkan tetapkan sistem buka tutup untuk kendalikan jumlah pengunjung. Tidak hanya di Bandung, Kebun Binatang Medan juga dipadati wisatawan. Selain menjadi wisata edukasi untuk mengajarkan anak-anak pengetahuan tentang satwa, berlibur di Kebun Binatang Medan juga tidak menguras kantong. Suasana yang asri juga dijadikan wisatawan untuk piknik bersama keluarga. Paling garpe selama lebaran ini, di hari raya pertama ada peningkatan, terbukti semalam atau di hari raya pertama, di hari Senin itu pengunjung 1.500 orang. Dan di hari raya kedua kami melihat bahwasannya ada peningkatan, di mana pada saat ini pengunjung sudah mencapai 700-an orang. Kepadatan wisatawan di Kebun Binatang Medan diprediksi akan terus meningkat hingga puncak cuti bersama Lebaran 2022. Dari Bandung dan Medan, Billy Maulana, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, libur Hari Raya Idul Fitri tentunya dimanfaatkan warga dengan berekreasi ke sejumlah objek wisata. Seperti di Bali, salah satu destinasi yang menjadi favorit wisatawan adalah Pantai Kuta. Sementara di Jawa Barat, warga memadati Pantai Pangandaran. Antrian panjang kendaraan yang akan menuju Pantai Kuta jadi pemandangan lazim di masa libur lebaran. Salah satu destinasi wisata di Bali ini memang masih menjadi primadona warga lokal maupun wisatawan domestik. Di area pantai, ratusan pengunjung pun memadati kawasan berpasir putih ini. Duduk bersantai, bermain air dan pasir hingga mengepang rambut jadi pilihan kegiatan yang bisa dinikmati. Rame, terus ini kepang. Aku suka, senang sih. Berarti udah mulai ini ya, udah mulai membaik COVID-nya. Semoga ini yang berkunjung bisa lebih jaga ini ya, sekitarnya nggak buang sampah sembarangan. Pantainya datar, cocok buat anak main, terus banyak jajanan, makanan, cari makan gampang ya. Karena ya tambah ramai aja nih, semoga ke depan tambah ramai Bali. Di Jawa Barat, Pantai Pangandaran juga masih menjadi destinasi primadona warga. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memilih Pantai Pangandaran untuk mengisi libur panjang masa Lebaran.
Warga memilih berlibur ke pantai ini selain karena eksotis, juga karena adanya pelonggaran aturan PPKM masa pandemi. Sekarang sih alhamdulillah udah bebas, jadi enak kayak gitu. Nggak kayak 2 tahun kemarin kan mau liburan agak susah, sekarang udah bebas. Enak sih, bisa bawa keluarga gitu. Berangkat dari mana? Saya aslinya sih dari Tasik, tadi berangkat subuh. Di hari kedua Lebaran, tercatat 26.000 wisatawan masuk ke kawasan objek wisata Pantai Pangandaran. Para wisatawan ini datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Kuningan, serta Tasikmalaya. Untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan wisata, Polres Pangandaran mengerahkan 267 personil yang berjaga di titik-titik kemacetan. Dari Badung, Bali, dan Pangandaran, Jawa Barat, Indira Ahri, Irfan Ramadiansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mewarnai momen kebersamaan pada saat Lebaran, Vision Plus, salah satu unit usaha dari PT MNC Digital Entertainment (TBK), menghadirkan berbagai tayangan menarik dari tontonan Hari Raya THR Vision Plus. Di hari Lebaran, pemirsa, Vision Plus menghadirkan original series bergenre religi, mulai dari Menemukanmu hingga Kepengen Hijrah. Situasi objek wisata air yang berada di Mamuju sejak 2 hari terakhir libur Lebaran ramai dikunjungi warga. Selain bermain air, dengan beragam fasilitas, pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam yang ditawarkan di sekeliling objek wisata ini. Meski ramai pengunjung, warga tetap diimbau menerapkan protokol kesehatan. Total 2 hari terakhir, jumlah pengunjung mencapai 600 hingga 700 orang per harinya. Hari libur kepada baik ASN maupun masyarakat itu kami sedikit merasakan ada peningkatan di tempat wisata. Alhamdulillah untuk hari ini ya kelihatannya alhamdulillah padat ya. Iya. Ini kalau sudah 2 hari Kak, totalnya berapa? Kalau 2 hari kurang lebih 600 sampai 700. Dengan meningkatnya pengunjung di objek wisata ini sejak 2 hari terakhir sangat disyukuri oleh pengelola wisata. Lantaran sudah 2 tahun lamanya objek wisata miliknya hampir mati karena tidak ada pengunjung. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, kami mohon maaf, informasi sebelumnya adalah lokasi wisata yang diserbu wisatawan di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan kita ke informasi selanjutnya, mewarnai momen kebersamaan pada saat Lebaran, Vision Plus, salah satu unit usaha dari PT MNC Digital Entertainment (TBK), menghadirkan berbagai tayangan menarik dari tontonan Hari Raya atau THR Vision Plus. Di hari Lebaran, Vision Plus menghadirkan original series bergenre religi, mulai dari Menemukanmu hingga Kepengen Hijrah. Momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga dimeriahkan oleh Vision Plus. Vision Plus berbagi THR, yaitu tontonan Hari Raya. Berbagai tayangan menarik dihadirkan. Di hari Lebaran ini, Vision Plus menghadirkan original series bergenre religi yang dapat disaksikan para pecintanya. Original series berjudul Menemukanmu menjadi yang terbaru dari Vision Plus untuk menemani hari kemenangan di Idul Fitri. Menemukanmu mengisahkan karakter utama yaitu Raya yang mengalami peristiwa dalam hidup dan harus pergi ke Turki. Di Turki, Raya menemukan kehadiran Tuhan di setiap langkahnya. Setiap kali kita produksi, memang dari awal kita masuk ke dalam dunia produksi, kita selalu mencoba untuk mengkombinasikan genre-genre yang cukup bervariasi. Yang pertama, actually kita bikin horror komedi. Itu kan mungkin yang sedikit nggak pernah dilakukan di pasar gitu. Kalau drama religi menurut saya sih udah lumayan banyak ya. Tapi ke depan kita akan coba lebih bereksperimen lagi dengan beberapa tipe genre. Selain Menemukanmu, tontonan Hari Raya Vision Plus juga menghadirkan series bergenre religi lainnya, yaitu Kepengen Hijrah. Series ini mengisahkan tentang kehidupan 3 orang berbeda yang terhubung oleh perjuangan masing-masing menghadapi keinginan untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Penasaran dengan THR dari Vision Plus? Langsung saja unduh Vision Plus sekarang juga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, almarhumah Mieke Wijaya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, satu liang lahat dengan suaminya Diki Zulkarnain. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di ANC.